Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Makna Sembahyang dalam Ajaran Kejawen. Dalam kawruh kejawen, sembahyang memiliki pengertian menyembah dan memasrahkan diri kepada Yang Maha Kuasa, atau bukan sholat, karena kejawen sudah ada sebelum Islam masuk ke tanah Jawa. Tetapi pengertian sembahyang sekarang ini oleh sebagian orang lebih dipahami sebagai cara untuk meminta sesuatu kepada Tuhan daripada menembah. Setiap kali menghadap atau mengingat Tuhan selalu hanya untuk meminta sesuatu, baik sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia maupun meminta surga, atau yang dalam pemahaman sebagian orang masih berkaitan dengan kenikmatan dunia. Orang Jawa kuno menyebut Tuhan dengan Gusti tan kena kinaya ngapa, yang artinya Tuhan yang melampaui apapun, tidak dapat diungkapkan atau bersifat melampaui apapun. Tuhan juga sering disebut Gusti ingkang murbeng dumadi, atau Tuhan yang Maha Esa, Gusti ingkang akarya jagat, atau Tuhan yang menciptakan dunia, dan Gusti ingkang murbeng geseng, atau Tuhan yang menguasai hidup. Pangeran iku iso ngawuhi kahanan apa wae tan kena kinaya ngapa, yang artinya Tuhan itu bisa mengubah segalanya tanpa mungkin dapat diperkirakan. Dari semua sebutan tersebut, tidak ada yang menyebutkan nama untuk Tuhan, tapi orang Jawa kuno sudah sangat mengagungkan Tuhan dengan sebutan-sebutan yang agung dan memiliki kekuasaan mutlak atas segala hal. Jadi, sebelum masuknya agama-agama seperti Hindu, Buddha, dan Islam ke tanah Jawa, orang Jawa sudah menyadari keberadaan Tuhan sebagai pencipta jagat raya beserta isinya, atau Gusti ingkang akarya jagat. Tuhan itu satu atau esa, tidak ada Tuhan agama A atau Tuhannya agama B. Yang membedakan hanya cara menyebutnya saja, tapi maksud atau tujuannya adalah Tuhan yang sama. Setelah Islam masuk ke tanah Jawa, para ulama menggunakan tradisi kejawen dengan memodifikasi untuk menyebarkan agama Islam. Artinya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada dalam tradisi kejawen diolah lagi oleh para wali dengan memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalamnya untuk kepentingan syiar, termasuk menyebut Tuhan dan kemudian menjadi Gusti Allah. Dengan cara pendekatan tradisi dan budaya yang dilakukan oleh para wali, maka ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Masyarakat kejawen memiliki cara sembahyang atau manembah atau menyembah Gusti ingkang akarya jagat dengan bermacam-macam cara. Bagi masyarakat kejawen, tidak ada ketentuan ataupun cara yang baku dalam melakukan manembah marang Gusti ingkang akarya jagat. Dalam melakukan manembah, ada 4 macam cara seperti yang tertulis dalam penggalan kitab Wedatama, yaitu: samengko ingsun tutur sembah catur supaya lumuntur, dihin raga, cipta, jiwa, rasa lan karsa, ing kono lamun ketemu tondo nugrahaning manon. Yang artinya, sekarang saya jelaskan tentang 4 macam sembah, yaitu sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa. Di situ akan ketemu tanda rahmatnya Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang maha kuwaos, dudu raja nanging Gusti ingkang maringi urip lan mati.
Yang pertama, sembah raga. Sembah raga artinya menyadari bahwa seluruh jiwa dan raga kita adalah milik Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa, yang mengutamakan gerakan raga dengan cara yang sudah ditentukan, disertai dengan doa, baik dengan suara yang dapat didengar oleh orang lain maupun ucapan di dalam hati yang tidak terdengar. Dalam serat Wedatama dijelaskan, sembah raga punika pakertining wong amageng laku. Sembah raga punika pakertining wong amegang laku, sesucine asarana saking warih kang wis lumrah 5 wektu wantu wataking wewaton, yang artinya sembah raga itu pengertiannya orang yang sedang lelaku. Caranya mensucikan diri dengan air yang lumrah adalah 5 waktu. Cara-caranya sudah ditentukan. Sembah raga dimaksudkan untuk membersihkan diri dengan latihan tertentu, khususnya latihan jasmani. Semua itu merupakan tahap awal yang harus dilewati oleh seorang pencari kebenaran. Yang kedua, sembah cipta. Manembah dengan cara ini adalah mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa menggunakan sarana ciptanya, alam semesta dan semua isinya sebagai wujud syukur atas yang diberikan Gusti ingkang Maha Kuwaos. Yang dimaksud dengan sembah cipta adalah menghentikan ciptanya supaya menjadi tenang. Caranya adalah dengan berdiam diri dan berusaha menghentikan ciptanya. Berhentinya cipta seorang manusia itu disebut hening, hening, yang memiliki arti meneng atau diam dan tenang. Tujuan kenapa gerakan cipta harus dihentikan, karena daya cipta manusia merupakan aling-aling atau tabir penyekat atau hijab yang menghalangi manusia dengan dimensi gaib. Dengan menghentikan cipta, maka akan terbukalah tabir penyekat tersebut yang memungkinkan manusia masuk ke dimensi gaib untuk mendekat kepada Gusti ingkang Maha Kuwaos. Yang ketiga, sembah rasa. Sembah rasa biasa juga disebut sembah kalbu. Rasa manusia itu ada 3, yaitu rasa luar, rasa dalam, dan rasa sejati. Rasa luar adalah rasa yang terdapat pada raga, misalnya rasa sakit atau rasa panas yang kita rasakan pada kulit. Sedangkan rasa dalam adalah rasa yang ada di dalam diri kita, misalnya rasa marah, rasa senang, dan rasa-rasa lainnya. Sementara rasa sejati adalah rasa yang dapat menerima dan mengerti berbagai macam kegaiban. Apa saja yang bisa terjadi dalam tataran sembah rasa tersebut. Keleme mawa emut lalamatan jroning alam kanyut, sanyatane iku kesunyatan kaki, sejatine yen tan emut sayekti tan bisa amor, yang artinya tenggelamnya dengan selalu ingat, sayup-sayup berada dalam alam hanyut. Kebenarannya itulah kenyataannya. Sejatinya kalau tidak ingat, maka tidak akan bisa bertemu dengan Gusti ingkang Maha Kuwaos. Manembah rasa bisa dikatakan berhasil jika sudah sampai pada tingkat heneng atau hening dan dapat mempertahankan kesadaran untuk masuk ke alam gaib Gusti ingkang Maha Kuwaos. Jika sudah pada tahap hening, maka bisa disebut sumusuping rasa jati atau menyusupnya rasa sejati. Hal itu bisa disimak dari tembang pangkur berikut ini. Tan samar pamoring sukmo, sinuk moyo winah iwo inga sepi, sinimpen telenging kalbu, pambukaning warono tarlen saking liyep-liyaping ngaluyup, pindho pesating supeno sumusuping rasa jati.
yang artinya bisa melihat pamornya sukma yang terlihat maya dan bisa dilihat di dalam sepi, tersimpan dalam dasar kalbu. Pembukaannya lantaran rasa liep yang mirip mengantuk, seperti melesatnya rasa menyatu dengan rasa sejati. Namun dalam tataran sembah rasa tersebut, apabila sudah muncul rasa kantuk yang amat sangat, maka hendaknya kita tetap eling lan waspodo, yang artinya jika rasa ngantuk tersebut dibiarkan, maka kita akan langsung tertidur pulas dan menggagalkan upaya untuk mendekatkan diri pada Gusti ingkang akarya jagat. Dan yang keempat, sembah jiwa. Bagi siapa saja yang sudah bisa melakukan sembah jiwa, maka jiwa atau sukmanya dapat lepas dari raga atau jasmaninya. Peristiwa ini di kalangan masyarakat kejawen disebut ngrogo sukmo atau mati sakjroning urip. Dalam tataran tersebut, maka hubungan hamba dengan Gusti ingkang akarya jagat sudah bisa dikatakan dekat, dan yang ada hanya rasa nikmat yang tiada taranya atau manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti memiliki pengertian kesatuan, peleburan, dan perpaduan antara seorang hamba atau manusia yang serba penuh kelemahan dan kekurangan dengan Gusti atau Tuhan yang maha sempurna dan berkuasa atas segala hal. Hanya kepadanya manusia bergantung sepenuhnya, sebab Tuhan adalah zat yang maha sempurna, sedangkan manusia hanya makhluk yang lemah. Maka manusia harus berusaha mencapai tahapan yang sempurna, sehingga dia akan mampu bersatu dengan Tuhan. Manunggaling kawula Gusti dalam perspektif mistis Jawa merupakan tujuan akhir dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia harus bisa mengenal dan memahami tujuan akhir dari kehidupannya di dunia ini. Konsep bersatunya manusia dengan Tuhan sering disimbolkan sebagai perpaduan wadah dengan isinya, seperti Curiga Manjing Warangka, yang artinya antara manusia dengan Tuhan merupakan dui tunggal, tidak dapat diceraikan satu dengan lainnya. Hubungan Tuhan dengan manusia menunjukkan pengertian yang bersifat bipolar atau dua arah. Oleh karena itu, penyatuan tersebut disimbolkan sebagai Curiga Manjing Warangka, Warangka Manjing Curiga, atau keris masuk ke dalam warangka, warangka masuk ke dalam keris. Tuhan telah memancarkan cahayanya kepada manusia, maka manusia harus bersifat aktif dengan berusaha mendekatkan dan menyatu dengan Tuhan. Tahapan spiritual kejawen yang terakhir dan yang tertinggi adalah makrifat atau makrifat, yaitu saat tujuan menyatunya hamba dengan Tuhan atau jumbuhing kawula lan Gusti sudah tercapai. Pada tahapan ini, jiwa individu bercampur dengan jiwa universal. Tindakan sudah menjadi laku atau ritual yang sepenuhnya murni, tidak peduli apapun yang dilakukan, baik sedang berjalan, bermeditasi, buang hajat, tidur, atau makan adalah bagian dari sembahyang. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, sedikit informasi tentang makna sembahyang dalam ajaran kejawen yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.